Ini adalah unit yang ketiga, keempat, dan ada lagi unit yang kelima ya, yang nanti akan bakal konsep interiornya berbeda dari sebelum-sebelumnya dan belum ada dimiliki oleh dari pengusaha autobus lainnya ya teman-teman. Sedikit yang difungsikan untuk tempat dispenser dan untuk tempat subwoofer ya. Jadi buat para penumpang yang ingin free flow air bisa menggunakan fasilitas dispenser yang ada di belakang kiri sendiri teman-teman. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro, dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adiputro. Halo, selamat siang teman-teman Adiputro lovers. Kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adiputro. Masih bersama saya. Hari ini saya akan mereview ada beberapa bus yang akan siap rilis hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini kurang 2 hari lagi Adiputro akan segera libur panjang sampai di awal Januari ya. Jadi kita akan aktif lagi di tanggal 2 teman-teman, 2 Januari di tahun 2023. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam karoseri bus Adiputro. Tepatnya saya berada di luar gedung finishing ya. Jadi tempat biasa bus yang akan siap rilis. Teman-teman juga banyak yang tahu bahwa bus yang akan siap rilis berada di gedung finishing ya teman-teman. Hari ini saya akan mereview 2 unit bus asal Kota Malang. Namanya cukup terkenal dengan sebutan nama PO yaitu Pandawa 87, yang memiliki banyak cabang di Indonesia ya teman-teman. Jadi hari ini akan rilis 2 unit Dream Coach atau yang biasa disebut dengan sleeper bus, dan sudah ada banyak kru yang datang ya teman-teman untuk siang hari ini. Dan tepatnya di depan kita itu teman-teman ada 2 unit yang akan siap rilis ya. Jadi ikutin terus video ini sampai habis agar kalian bisa mengetahui bus Pandawa yang akan siap rilis nanti. Ada beberapa hal yang baru ya yang teman-teman belum tahu, yang akan kita berikan kepada PO Pandawa 87 di dalam body Dream Coach kali ini ya teman-teman. Ikutin terus ya sampai habis. Oke teman-teman, di depan kita ini sekarang sudah dipersiapkan 2 unit ya. Jadi 2 unit ini adalah milik dari PO Pandawa 87, dan rencananya 2 unit ini akan digunakan untuk divisi pariwisata untuk cabang Malang ya. Jadi 2 unit ini dengan konsep Dream Coach atau yang biasa kita sebut dengan sleeper bus ya teman-teman. Ini menggunakan sasis yaitu Mercy OH1626 dengan transmisi otomatis ya. Jadi kalau kita lihat ini dari driver dan kru dari PO Pandawa 87 Malang sudah hadir di karoseri Adiputro. Sedang lagi mempersiapkan ya kurang-kurangnya untuk pengecekannya semua. Dan kalau kita lihat ini dari 2 unit ini lagi-lagi owner dari PO Pandawa 87 yaitu Pak Gunawan memesan ke Adiputro dengan menggunakan karoseri MHD dengan konsep eksterior bagian depannya menggunakan single glass ya. Karena dari beberapa unit sebelumnya Pandawa 87 sudah memiliki bodi dengan model bagian depannya single glass ya. Jadi ini adalah unit yang ketiga, keempat, dan ada lagi unit yang kelima ya, yang nanti akan bakal konsep interiornya berbeda dari sebelum-sebelumnya dan belum ada dimiliki oleh dari pengusaha autobus lainnya ya teman-teman. Nah, untuk spek eksteriornya, untuk warna, bodi, dan liverinya sama persis ya dengan unit
yang pernah Adi Putro display di acara pameran Gias kemarin ya, di tahun ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat dengan warna bodi hijau metalik yang sekarang sudah mulai banyak dipakai oleh PO Pandawa 87, kemudian adanya tambahan livery stiker ya yang bertuliskan angka 87 di bagian belakang. Kemudian kalau kita lihat strippingnya ini juga menggunakan stiker cukup minimalis ya teman-teman. Kemudian dengan konsep body Dream Coach, kalau kita lihat ini ciri khas dari Dream Coach Adi Putro ya, karena untuk Voyager-nya memang berbeda ya, dengan unit yang bukan sleeper bus atau Dream Coach. Kemudian adanya tambahan lampu ya di bagian belakang kanan kiri yang cukup manis sekali, simple ya. Kemudian adanya tambahan ornamen untuk stainless ya, dari bagian depan sampai ke bagian belakang teman-teman. Lampu yang digunakan untuk varian depan dan belakang yaitu Jet Boost 3 Plus ya teman-teman, masih belum ada perubahan. Dan kalau kita lihat di bagian bumper juga ada tambahan variasi knalpot ya, trapesium kanan dan kiri. Nah, kemudian ada simbolnya yaitu Naji Nabe ya, dari Pandawa 87. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan eksterior yang terbaru dari Pandawa 87 Malang. Dan sebentar lagi kita akan lihat ya untuk spek interiornya seperti apa. Ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adi Putro sampai habis. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam bis milik PO Pandawa ya. Jadi lagi-lagi ini yang digunakan adalah sasis dari Mercy dengan transmisi otomatis ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat ini adalah tombol untuk transmisi otomatis bawaan dari sasis Mercy 1626 yang dengan merek Allison ya teman-teman. Nah, jadi untuk tampilan dashboardnya seperti ini, sudah dibungkus dengan kain MBTEC berwarna hitam ya. Jadi untuk dua unit ini kalau saya lihat untuk warna dashboard, untuk warna kursi semua menggunakan warna kain berwarna hitam ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat dari bangku drivernya. Ini adalah buatan dari pabrik bangku Aldila ya teman-teman. Jadi cukup elegan sekali, cukup mewah sekali, dimana kain bangkunya berwarna hitam. Kemudian ada logo ya dari Pandawa 87, yaitu yang berlogo gambar wayang ya. Ini adalah identitas dari Pandawa 87 teman-teman. Dan untuk di bagian depannya sendiri berbeda dengan unit dari PO-PO lain ya, karena dari Pandawa sendiri memasang dua lampu stainless ya di bagian kanan dan di bagian kiri. Ini adalah logo dari wayang, simbol dari Pandawa 87 ya. Jadi cukup keren sekali, banyak sekali ornamen stainless di dalam bis kali ini. Nah, itu pun terlihat dari bagian roof atasnya ya, bertuliskan Adi Putro ya, dengan stainless, dengan model cutting sticker yaitu cutting laser ya, berbentuk segitiga. Nah, seperti apa sih interior lainnya, kita akan lihat ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan jalan ke belakang. Kalau kita lihat dengan menggunakan sasis 1626 ini, dalam satu unit ini memiliki 22 bilik ya. Ada tambahan smoking dan ada tambahan toilet di bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk slipernya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, menggunakan bilik ya. Jadi slipernya terlihat lebih private ya teman-teman. Kemudian ditambah dengan banyak aksesoris di dalam setiap biliknya. Kalau kita lihat ini bangkunya menggunakan dari pabrik bangku Aldila ya, slipper. Kemudian adanya tambahan TV AVOD ya di setiap biliknya teman-teman. Kemudian ada juga tambahan konsol box yang sudah di backlit dengan kain MBTEC yang sama dengan kain bangku ya. Kemudian ada tombol, kalau kita lihat ini adalah tombol dari
colokan USB, kemudian ada untuk kursi pijat, dan ada untuk reclining dari setiap bangku, ada juga lampu baca, dan ada tambahan air purifier ya di setiap biliknya teman-teman. Kita akan sekarang lihat ya di bagian belakang ini, dari PO Pandawa meminta request yaitu untuk bisa dibuat ruang smoking di bagian belakang di dalam ya, sebelum menuju ke toilet. Nah, jadi kita akan buka, kita akan lihat. Jadi ini adalah difungsikan untuk ruang smoking ya, karena untuk divisi pariwisata banyak penumpang yang ingin menggunakan fasilitas smoking. Jadi cukup untuk berdiri satu orang yang ingin smoking ya, atau merokok. Nah, kita akan lihat juga untuk bagian dari toiletnya. Nah, ini adalah toilet khusus yang dipesan dari Karoseri Adiputro. Kita akan nyalakan. Nah, ini adalah toilet khusus atau toilet Lux ya teman-teman, yang sekarang banyak dipakai oleh pengusaha otobus baik akap maupun pariwisata. Untuk dindingnya sudah kita lapisi PVC ya, jadi bermotif. Kemudian ada tambahan air flattener untuk sedotan udara. Kemudian yang terpenting adalah kloset, ini sudah menggunakan kloset rumahan, jadi bisa di flush ya. Jadi untuk tombol flashnya ada di sini. Dan kalau kita lihat ini, kita buka, nah sudah ada airnya teman-teman, jadi ini bisa difungsikan. Mungkin kita bisa coba untuk flush ya. Nah ini jadi sudah berfungsi selayaknya toilet yang ada di rumah. Nah, jadi cukup mewah sekali untuk toilet yang ada di belakang kiri ya. Nah, kita akan lanjut ke belakang. Ini ada ruang sedikit yang difungsikan untuk tempat dispenser dan untuk tempat subwoofer ya. Jadi buat para penumpang yang ingin free flow air, bisa menggunakan fasilitas dispenser yang ada di belakang kiri sendiri teman-teman. Sekarang kita akan kembali jalan ke depan ya. Kita akan lihat sedikit beberapa ornamen di bagian plafon. Kali ini Adiputro memberikan plafon yang bervariasi ya. Jadi menggunakan stainless yang kita cutting dengan berbagai macam motif ya. Jadi ini adalah tambahan yang terbaru dari Karoseri Adiputro. Untuk yang lainnya masih tetap. Dan untuk karpetnya yang digunakan yaitu karpet dari merek Tarabus ya, menggunakan motif kayu. Dan kalau kita lihat yang berbeda lagi, yaitu adanya TV ya di bagian tengah, karena bis ini digunakan untuk divisi pariwisata. Jadi perlu penumpang untuk bisa berkaraoke, selain berada di setiap bilik ada TV AVOD-nya. Jadi ada TV berukuran 24 in ya, dimana para penumpang bisa berkaraoke bersama teman-teman. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa spek yang kita berikan buat Pandawa 87 ya. Jadi ini adalah tambahan yang kita berikan. Jadi cukup mewah sekali. Jadi saat ini banyak para penumpang yang berpariwisata menggunakan sleeper bus ya, atau yang biasa kita sebut dengan nama Dream Coach dari Karoseri Adiputro. Oke, buat teman-teman Adiputro, barusan adalah review dari spek interior maupun eksterior dari PO Pandawa 87 ya, yang sebentar lagi bus ini akan keluar dan siap rilis dari Karoseri Adiputro. Buat teman-teman, ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adiputro agar kalian bisa mengetahui bis apa saja sih yang akan siap rilis dan keluar dari Karoseri Adiputro. Dan untuk unit sleeper paling banyak dimiliki oleh PO Pandawa 87 ya sampai saat ini teman-teman. Dan bis ini adalah bis terakhir yang dibuat oleh Pandawa, dan masih ada sisa satu unit lagi ya yang akan kita keluarkan di bulan Januari dengan spek yang cukup mewah, cukup khusus dibuat dari Karoseri Adiputro untuk Pandawa 87 ya teman-teman. Karena untuk interiornya berbeda dengan yang lain dan belum pernah kita buat sebelumnya, dan ini kita buat untuk Pandawa 87.
Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Senantiasa terdepan bersama Adi Putro, dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya Adi Putro. Yuk!